Jadi mendirikan komunitas itu tujuannya untuk bisa mengumpulkan anak-anak muda yang suka baca buku. Jadi bisa sambil berdiskusi, karena biasanya sebagai pembaca buku itu harus diskusi. Jadi ketika kita ingin menjadi pembicara yang baik, justru tips yang pertama bagi saya sendiri adalah menjadi pendengar yang baik. Karena nggak mungkin orang jadi pembicara yang baik kalau dia nggak jadi pendengar yang baik. Itu justru rumus. Hambatan, mungkin kebanyakan penulis mengatakan bahwa hambatan mereka itu ketika dia buntu ingin nulis apa. Jadi tidak menemukan inspirasi. Tidak menemukan inspirasi, itu pasti. Jadi inspirasi justru ketika kita banyak membaca, itu kan amunisi menulis kita. Jadi banyak membaca, melakukan perjalanan, banyak bertemu orang bijak. Jadi kalau kita melakukan 3 hal tersebut, banyak membaca, bertemu orang bijak, jadi otomatis kita akan punya terus inspirasi untuk menulis. Dan yang paling sulit justru adalah membuat tulisan itu segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan seorang tamu. Beliau dalam kesehariannya berprofesi sebagai seorang guru. Beliau juga mendirikan komunitas literasi yang bernama Rumah Pustaka, beralamatkan di Jalan Kuranji, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak. Assalamualaikum Bapak Bahrul Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bahrul ya saya panggil, atau Bapak Ilmi? Bisa keduanya. Bisa keduanya ya. Oke. Bapak Bahrul, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sebelum kita menggali latar belakang berdirinya komunitas literasi, tim berbagi kisah sudah mewawancarai pembina perpustakaan. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada bidang pengembangan perpustakaan ini ada beberapa kegiatan yaitu salah satunya adalah gerakan literasi Tabalong, gerakan literasi sekolah, sekaligus juga pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan di kegiatan kita ini ada salah satu sosok seorang yaitu Bahrul Ilmi yang membantu kegiatan-kegiatan untuk pengembangan perpustakaan. Kegiatan-kegiatan tersebut salah satunya adalah mengisi acara pada gerakan literasi Tabalong, gerakan literasi sekolah, maupun juga pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi Bahrul ini sangat membantu ya dengan menggandeng beberapa komunitas yang tentunya komunitas-komunitas tersebut itu melaksanakan kegiatan di perpustakaan. Nah, ini sehingga tingkat kunjungan masyarakat di perpustakaan ini menjadi meningkat. Ya, untuk Bahrul Ilmi ini sebenarnya semenjak 2021 ya, kalau nggak salah ya 2021 ini kita ada program kegiatan gerakan literasi Tabalong. Nah, ini kami meminta beliau karena sebelumnya beliau ini adalah salah satu peserta Duta Baca Kabupaten Tabalong. Jadi saat itu kita mengadakan pemilihan Duta Baca. Salah satu temannya adalah Lianta, ini Duta Bacanya, dan Bahrul Ilmi ini sebagai juara 2. Tapi Bahrul Ilmi juga aktif dalam menggerakkan literasi yang ada di Kabupaten Tabalong dengan berupa berbagai kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan. Jadi untuk Bahrul Ilmi ini ya telah mendirikan ya rumah pustaka. Rumah pustaka ini kerjasama dengan kita. Jadi salah satunya koleksi bahan bacaan, kita bisa memberikan bantuan peminjaman kepada rumah pustaka, dan juga rumah pustaka ini juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan di eksternal perpustakaan, seperti di kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya pada hari-hari
tertentu, hari-hari libur ini memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga kami sangat mendukung dan terus mensupport Bahrul Ilmi untuk membantu kita perpustakaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan budaya baca masyarakat. Itu tadi wawancara dengan Bapak Fajar Kusumanto. Luar biasa sekali, ternyata Pak Bahrul ini aktif dalam pengembangan literasi Kabupaten Tabalong ya. Baik Bapak, boleh diceritakan kapan awal mula berdirinya Rumah Pustaka Komunitas Literasi ini? Oke. Jadi Rumah Pustaka itu berdiri pada tanggal 14 Juni 2021. Yang mana pendirinya tuh ada 3 orang sebenarnya. Saya sendiri dan 2 teman saya. Jadi ada Kak Maulida sekarang jadi Duta Baca Kabupaten Tabalong 2022, dan ada Kak Ari, mahasiswa dari STIT Tabalong. Terus apa ya istilahnya, kalau boleh tahu itu motivasi atau tujuan didirikannya perpustakaan itu apa? Jadi mendirikan komunitas itu tujuannya untuk bisa mengumpulkan anak-anak muda yang suka baca buku. Jadi bisa sambil berdiskusi, karena biasanya sebagai pembaca buku itu harus diskusi. Kan kita nggak mungkin menumpuk hal-hal di dalam tubuh kita tanpa kita keluarkan kembali. Dan diskusi adalah sarana untuk mengeluarkan apa yang telah kita baca, untuk saling sharing. Dan tujuannya untuk menyebarluaskan budaya membaca di masyarakat. Ya, menyebarluaskan budaya membaca ya. Oke. Terus di komunitas itu apa saja kegiatannya selain tadi sharing session setelah membaca ya, itu ada tidak lagi kegiatannya? Oke, kegiatannya itu berupa ada lapak baca. Jadi program lapak baca ini dilaksanakan 2 minggu sekali. Bertempat biasanya di Pendopo Tabalong. Jadi 2 minggu sekali lapak baca. Terus kalau kegiatan bulanannya ada kami namakan diskusi inspirasi. Jadi diskusi inspirasi ini mengundang anak-anak muda di Tabalong yang misalkan juara lomba untuk jadi pembicara di komunitas kami. Nah, dan itu juga ada rumah pustaka Go to School. Jadi kami datang, anggaplah seperti sosialisasi ke SMA atau aliyah di Kabupaten Tabalong untuk bisa berdiskusi dengan kawan-kawan siswa yang ada di Tabalong ini. Sampai saat ini berapa jumlah anggota yang tergabung di komunitas itu? Sampai sekarang ada 15 anggota 15 di rumah ya. pustaka. Dan itu aktif semua ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau jumlah koleksi buku yang ada di rumah pustaka itu? Oke. Kalau jumlah koleksinya itu rumah pustaka ini kan didirikan oleh beberapa kawan. Jadi koleksinya itu masing-masing punya pribadi. Jadi misalkan saya punya koleksi buku dan kawan juga punya koleksi buku. Jadi adalah sekitar 200-an buku. Diletakkan di situ ya, istilahnya dibuat dibaca. Kemudian berarti kalau koleksi pribadi, pembeliannya uang pribadi masing-masing ya? Iya. Ada tidak sumbangan dari luar atau apa? Karena melihat ini udah ada rumah pustaka nih istilahnya. Ada komunitas, lalu ada sumbangan ini? Oke. Jadi memang ada sumbangan dari kawan-kawan yang tertarik dengan gerakan rumah pustaka itu sendiri. Jadi ada kawan-kawan dekat yang nyumbang buku. Jadi banyak yang, alhamdulillah sekarang banyak sekali yang membantu pergerakan rumah pustaka itu sendiri. Berarti tidak hanya pribadi aja tadi ya, tapi ada yang memang menyumbangkan langsung bukunya ke sana. Kemudian bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai minat baca generasi muda khususnya saat ini? Karena ini kan membaca buku ya. Sekarang anak-anak sekarang itu lebih cenderung ke arah literasi digital itu. Nah, itu bagaimana sekarang menurut Bapak? Sebetulnya masyarakat kita sendiri, terutama anak muda itu kan bukan masalah di minat baca, tapi daya baca itu sendiri. Kalau minat kita pasti minat baca caption Instagram, baca WA, baca chat. Tapi yang perlu kita perhatikan kembali adalah bagaimana meningkatnya daya baca. Jadi jangan sampai seseorang ketika baca chat mungkin ada berapa ribu kata atau dalam sehari. Tapi ketika diberikan buku misalkan tebalnya baru 200-300 udah nyerah duluan. Padahal minatnya udah ada, tinggal daya bacanya aja lagi. Apalagi saya optimis sih melihat anak-anak muda di Tabalong ini. Sekarang saya lihat pembicaraan literasi itu adalah pembicaraan yang biasa aja tuh. Berarti saat ini menurut Bapak bagaimana? Rendah, kategori sedang, atau kategori tinggi tadi? Daya bacanya. Tentu
harus ditingkatkan lagi. Harus ditingkatkan lagi bahasanya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat negara-negara maju seperti Finlandia, Islandia, Swiss, Denmark itu kan ketika daya baca mereka tinggi nih. Jadi angka kejahatannya turun dan ternyata angka kebahagiaannya juga justru naik. Jadi ada apa? Dalam artian dampak dari daya baca kita meningkat. Iya, berarti poinnya tadi ditingkatkan lagi ya. Iya. Oke, terus setelah adanya komunitas literasi ini, ada tidak perubahannya? Daya bacanya ini meningkat tidak menurut Bapak dari yang tadi awalnya perlu ditingkatkan setelah 2 tahun, hampir 2 tahunan ya sudah ya adanya komunitas ini, ada peningkatan tidak atau ada perubahan daya baca? Peningkatan itu sisi yang amat terlihat itu adalah pada anggota-anggota di rumah pustaka. Jadi saya tadi bilang di awal ada pendiri rumah pustaka, salah satunya Kak Maulida. Jadi Kak Maulida ini duta baca Kabupaten Tabalong sekarang. Pada awalnya beliau berjuang untuk mendirikan rumah pustaka, hampir 2 tahun berdiri. Sekarang jadi duta baca dari nol, luar biasa. Jadi untuk jadi duta baca itu kan tanggung jawabnya justru harus suka membaca. Itu justru. Dan beberapa masyarakat ketika kami ngadain lapak baca, mereka datang untuk meminjam buku, kawan-kawan mahasiswa. Jadi ada peningkatan di situ. Bisa dikatakan ada peningkatan. Oke. Apa saja perubahan dan pengaruh komunitas literasi khususnya untuk wilayah Tabalong ini? Tadi selain yang pertama meningkatkan daya bacanya tadi, ada tidak selain itu? Oke. Jadi dampaknya mungkin lebih ke sisi bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita bisa menginspirasi orang banyak. Jadi buku itu kan bukan sekedar benda yang mati, justru buku itu adalah benda yang hidup. Jadi ketika seseorang baca buku, dia mampu mendapatkan banyak hal-hal baru. Dan ketika dia mendapat hal baru, dia bisa menginspirasi orang lain. Dan dampaknya tentu ke perilaku seseorang. Jadi dampaknya luar biasa ketika kita membaca. Menarik sekali cerita dan pengalaman dalam menggeluti bidang literasi. Selain mendirikan pustaka literasi, ternyata Bapak Bahrul Ilmi merupakan seorang penulis dan pernah menjadi pembicara di tingkat nasional. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Bapak Bahrul Ilmi. Sebelumnya kita telah mendengarkan cerita latar belakang dan awal sejarah berdirinya komunitas rumah pustaka. Ternyata Bapak Bahrul Ilmi ini juga merupakan seorang penulis dan pernah menjadi pembicara di tingkat nasional. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kembali kita dengarkan wawancara dengan Bapak Pajar Kusumanto. Mari kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillah kalau Bahrul Ilmi ini prestasinya tentunya telah menerbitkan beberapa koleksi buku dan juga ikut berpartisipasi sebagai narasumber di tingkat nasional oleh pegiat literasi nasional. Jadi sangat membanggakan ya bagi kita. Selain itu juga sebagai peserta ya finalis Duta Baca, dan tentunya dengan sebagai Duta Baca ya salah satu ya finalis Duta Baca ini bisa membantu kita untuk mensosialisasikan minat budaya baca di masyarakat Kabupaten Tabalong. Jadi selain itu memang Bahrul Ilmi ini sering sebagai narasumber ya pembicara, khususnya baru saja kemarin di tingkat nasional melalui Zoom meeting ini sebagai pembicara di salah satu kegiatan program pada perpustakaan nasional. Kita sangat mengapresiasi dan terus support kepada Bahrul Ilmi, kegiatan-kegiatan apa yang mungkin bisa kita kolaborasi. Kami pada bidang pengembangan perpustakaan dan pemberdayaan gemar membaca siap untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi literasi sebenarnya tidak hanya membaca ya, tapi seiring perkembangan zaman tentunya literasi ini sebuah implementasi ya, penerapan dari
sebuah bacaan informasi yang diperoleh oleh seseorang. Jadi tentunya dengan adanya ya komunitas tentunya khususnya kepada teman kita ya saudara Bahrul Ilmi ini bisa membantu untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan menggunakan perpustakaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu yang tentunya suatu perubahan pada saat ini bahwa perpustakaan tidak hanya tempat untuk meminjam tetapi juga untuk melakukan kegiatan belajar dan berkegiatan. Nah ini tentunya sebagai perubahan di dalam perpustakaan dan kami sangat berterima kasih kepada Bahrul Ilmi yang telah membantu ya meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Tabalong melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara Bahrul Ilmi melalui rumah pustaka. Luar biasa sekali, ternyata beragam pencapaian telah diraih oleh Bapak Bahrul ini. Di antaranya tadi sebagai finalis Duta Baca, kemudian pembicara juga di kegiatan perpustakaan nasional ya Pak. Bapak boleh bertanya lagi ya, motivasi menjadi seorang penulis Pak. Apa motivasi Bapak dan apakah itu memang cita-cita dari lahir? Kalau ditanya apakah cita-cita dari lahir atau sejak kecil ya istilahnya? Enggak kayaknya. Enggak ya. Enggak. Terus motivasi Justru apa? Menulis itu kayaknya kecelakaan deh. Kecelakaan. Tapi kecelakaan yang menguntungkan. Yang positif, ya. Karena pada awalnya kan saya bercita-cita misalkan jadi penceramah, jadi ulama. Jadi pada awalnya nggak ada kepikiran jadi penulis. Tapi pada tahun 2021 kayaknya saya perlu deh ngumpulkan tulisan saya dan dijadikan buku. Jadi karena dengan tulisan itu kan kebaikan di dalamnya. Jadi ketika kita bisa menulis, artinya kita bisa menyampaikan pesan-pesan baik ke ribuan atau bisa jutaan kepala. Artinya dampaknya ke orang lain. Dan justru dengan menulis salah satu manfaatnya bagi saya adalah bagaimana menulis itu mampu membuat seorang abadi. Jadi kalau kita sekedar cuma bicara, mungkin kata-kata kita akan hilang ditelan angin. Tapi kalau kita menulis, justru kita akan abadi dalam tulisan kita. Walaupun raga kita sudah di dalam tanah, tapi justru tulisan kita masih tetap hidup di hati banyak orang. Iya, berarti tadi motivasinya adalah ingin menyebarkan kebaikan tadi lewat buku yang. Oke, kemudian Bapak dalam proses menulis buku, karena seorang penulis, buku apa Pak yang ditulis? Bapak judul bukunya mungkin? Buku apa atau ada? Memeluk kata ya. Itu perlu berapa lama prosesnya Pak? Kalau prosesnya justru bentar aja mengumpulkan tulisan. Tapi pada tahun awal saya menulis itu tahun 2019 dan dibukukan 2021. Jadi pada awalnya tulisan saya itu berserakan di media sosial. Jadi ada di WA group, ada lalu dikumpulkan kembali dijadikan buku. Isinya tuh tentang apa Pak? Jadi memeluk kata dari judul aja tuh. Kadang teman-teman ingin nanya nih, isinya itu tentang apa? Apakah itu percintaan? Apakah buku tentang pendidikan? Jadi kata saya memeluk kata itu biarlah seperti kata beruang. Jadi saya ingin menghidupkan diskusi justru di buku saya. Kenapa beruang? Beruang itu kan bisa memiliki makna beruang. Apakah binatang? Iya. Apakah punya duit? Ya. Ya, apakah berduit kan? Apakah seperti studio ini ada ruangnya? Ya. Jadi justru di situ saya ingin menghidupkan jadinya ya. Ambigu. Biarkan aja tuh jadi percakapan kawan-kawan. Dan uniknya dulu ini kan kalau dikatakan buku yang membahas tentang hidup atau membahas tentang cinta, justru teman saya pernah menjadikan buku ini sebagai catatan kaki di skripsinya. Jadi dia buat skripsi tapi di sini ada nilai pendidikan yang saya tulis, jadi dia ambil untuk skripsinya. Ya. Terus apa saja hambatan? Tentunya tadi dari 2019 mulai menulis sebenarnya, tapi dibukukan pada saat 2021 ya tadi ya. Apa saja hambatan selama proses menulis buku itu Pak? Hambatan mungkin kebanyakan penulis mengatakan bahwa hambatan mereka itu ketika dia buntu ingin nulis apa. Jadi tidak menemukan inspirasi. Tidak menemukan inspirasi itu pasti. Jadi inspirasi justru ketika kita banyak membaca itu kan amunisi menulis kita. Jadi banyak membaca, melakukan perjalanan, banyak bertemu orang bijak. Jadi kalau kita melakukan 3 hal tersebut, banyak membaca, bertemu orang bijak, jadi otomatis kita akan punya terus inspirasi untuk menulis. Dan yang paling sulit justru adalah membuat tulisan itu segar. Jadi kalau bicara ide apa yang bisa kita tulis, justru kalau nulis bunga, itu kan udah banyak orang nulis bunga mawar udah banyak. Tapi bagaimana kita menyegarkan bunga mawar itu agar
tulisan itu kembali segar dibaca orang lain. Karena ide udah habis. Idenya sudah habis kalau nulis. Berarti tadi cara mengatasi hambatannya, hambatannya tadi ketika inspirasi kita tidak dapat, tidak ada ya. Kemudian cara mengatasinya tadi salah satunya dengan membaca, bertemu dengan orang bijak juga ya. Oke. Terus kalau mulai belajar nih menulis buku itu sejak kapan? Atau dari tahun 2019 atau sebelumnya sudah mulai menulis tapi tidak terkumpulkan? Justru uniknya itu saya belajar menulis ketika buku itu udah diterbitkan. Jadi itu. Jadi pada awalnya saya nggak berencana mau menulis buku karena ya bagi saya cukup aja deh jadi pembicara kayaknya. Tapi ketika saya baca sejarah Indonesia, bagaimana tokoh-tokoh pergerakan ini bukan sekedar buat organisasi, tapi ternyata mereka menulis. Dan dari situ saya terus ya bagaimana Soekarno, Hatta, Syahrir itu orang-orang penggerak, tapi ternyata mereka punya karya. Nah itu jadi kayak inspirasi ya. Iya, cambukan bagi saya. Saya ini penggerak, minimal saya punya satu buku lah untuk saya tulis. Jadi saat ini saya terus belajar bagaimana caranya menulis yang baik. Apa ada memiliki salah satu buku favorit atau banyak buku favorit nih? Karena saya dengar tadi banyak sekali bacaannya ya, sampai ratusan koleksinya di rumah pustaka itu. Ya. Jadi setiap buku bagi saya itu meninggalkan kesan. Misalkan datang ke studio ini, saya ingat ada salah satu penulis mungkin di bidang si Sidney Sheldon, Ibu pernah Sidney Sheldon. Saya ingat ketika baca, saya lupa siapa yang pewawancara itu ada dari luar negeri, Larry King. Saya ingat jadi Larry King. Jadi setiap buku meninggalkan kesan bagi saya. Tapi yang paling berkesan kayaknya buku tetraloginya punya Pramudia Anantatur. Ya. Oke. Luar biasa sekali, ternyata Tabalong memiliki seorang penulis buku. Saya penasaran Pak, pengen baca bukunya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini saya akan bertanya kembali mengenai kisah Bapak Bahrul Ilmi menjadi seorang pembicara. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan Bapak Fajar Kusumanto tadi, kembali kita ingin bertanya tentang pengalaman Bapak Bahrul Ilmi menjadi seorang pembicara di kegiatan perpustakaan skala nasional. Luar biasa Bapak. Bapak, bagaimana perasaan Bapak ketika diminta untuk menjadi seorang narasumber atau pembicara pada kegiatan tersebut? Saya pada awalnya tidak menyangka, tapi ditawari oleh pegiat literasi sebelumnya, katanya mau nggak jadi pembicara di acara tersebut. Lalu saya mengiyakan karena ketika saya kembali ke masa lalu, kayaknya saya sering hadir ke seminar-seminar waktu jadi mahasiswa. Jadi ketika saya duduk menjadi peserta, dalam hati saya itu selalu berkata, kelak saya akan jadi pembicara. Iya, luar biasa. Dan ternyata doanya tercapai ya Pak ya. Tidak hanya ini saja, tapi pasti ke depannya juga pengen. Oke, kalau berarti ini menjadi pengalaman pertama atau sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah, jadi pernah isi di SD, pernah jadi pembicara di SMP, bahkan di SMA. Dan 2021 saya bekerja sama dengan berbagai organisasi dan juga ada komunitas literasi itu ngadain tur diskusi 2021. Jadi terinspirasi dengan Panji Pragiwaksono. Jadi dia nulis buku, saya lupa judul bukunya, itu bercerita dia stand up di 5 benua. Jadi saya juga bercerita gimana nih caranya. Ternyata buku tadi menginspirasi, walaupun saya belum bisa 5 benua, minimal bisa benua 5. Dan itu sudah terlaksana ya? Iya, kemarin 5 kabupaten. Luar biasa sekali. Terus kalau nih kembali ke dalam menjadi seorang pembicara tadi di tingkat nasional, itu poin-poin yang Bapak sampaikan dalam acara tersebut apa aja? Mungkin bisa berbagi dengan pemirsa. Oke, poinnya kemarin itu bicara tentang buku karya dari penulis dari Kalimantan Selatan. Jadi kalau tidak salah judulnya Jalan Tengah Kopi Pengaron. Jadi saya di situ menjadi pembaca yang menjelaskan apa isi buku tersebut. Tapi kalau bicara di forum kawan-kawan di sekolah, biasanya poin-poin yang saya sampaikan itu bagaimana buku itu membaca itu mampu mengubah hidup seseorang. Saya ingin kembali membuka sejarah lagi. Saya sering bicara sejarah biasanya di forum, menceritakan gimana hebatnya Soekarno dengan buku, bagaimana Hatta, pertanyaan orang sebut Hatta itu cinta pertamanya adalah buku. Jadi saya suka bicara tentang sejarah. Pengalaman nih
Pak, berbicara masalah pengalaman, apakah pengalaman menjadi seorang pembicara di tingkat nasional tadi itu merupakan salah satu pengalaman yang berharga bagi Bapak, atau ada lain, atau ada pengalaman yang lain yang lebih berharga? Jadi pengalaman menjadi pembicara itu banyak kesan, dan salah satu cerita yang menarik adalah ketika saya kerjasama dengan salah satu organisasi di Banjarbaru. Jadi saya berangkat naik motor berdua dengan teman saya, dan ketika 1 jam perjalanan itu ternyata HP teman saya itu hilang di jalan. Bayangkan Bu, kami masih ada sekitar beberapa jam lagi, tapi 1 jam perjalanan HP teman saya hilang, dan kami harus ke tempat acara itu cepat. Dan itu salah satu pengalaman yang kayaknya padahal saya niatnya bawa teman saya agar bisa gantian ke Banjar itu naik sepeda motor. Tapi kata saya pasti pikirannya tentang HP-nya yang hilang. Jadi kalau saya suruh teman saya yang ngendarain, bukan HP aja yang hilang, nyawa kami bisa hilang justru. Karena pikirannya nggak fokus, nggak fokus. Itu salah satu pengalaman yang kayaknya menarik dan tidak dilupakan. Apalagi cerita di Rumah Pustaka, insya Allah akan kami tulis 2 tahun Rumah Pustaka ini pada tanggal 14 Juni nanti kami kumpulkan cerita-cerita. Akan ada launching buku lagi ya di sana. Luar biasa. Kemudian menjadi seorang pembicara yang baik nih. Tadi sudah tingkat nasional, di SD sudah, di SMP sudah, Sebenua 5 sudah. Pasti ada tipsnya ya. Boleh berbagi tips, Pak? Jadi ketika kita ingin menjadi pembicara yang baik, justru tips yang pertama bagi saya sendiri adalah menjadi pendengar yang baik. Karena nggak mungkin orang jadi pembicara yang baik kalau dia nggak jadi pendengar yang baik. Itu justru rumus. Bahkan saya pernah baca, seorang laki-laki kalau mau hubungannya baik dengan wanita, dia harus jago mendengar. Jadi di buku itu dijelaskan jangan pernah ngasih solusi ke wanita kalau dia nggak minta solusi. Jadi mendengar itu adalah, kan dari mendengar kita dapat banyak ilmu. Dari mendengar pasti kita disukai oleh orang lain. Itu yang pertama. Jadi banyaklah mendengar orang lain. Yang kedua, bagaimana sebagai pembicara kita memberikan sudut-sudut baru, sudut pandang baru, agar orang ketika mendengar kita, oh ini hal baru yang pernah aku dengar. Tapi kalau kita bicara hal-hal yang udah orang dengar, kayaknya nggak akan masuk. Jadi sudah kata saya biasa menurutnya mungkin. Ya. Dan itu, jadi mendengar yang baik, harus membacanya juga baik. Menyimak dulu baru mengucap. Kemudian yang kedua tadi membaca buku. Mencari literasi lagi. Oke. Kemudian Bapak ini apa saja kegiatan yang Bapak lakukan agar istilahnya skill maupun kemampuan sebagai seorang penulis maupun pembicara itu semakin berkembang selain yang sudah disebutkan? Mungkin ada tambahan lagi. Oke. Jadi bagaimana mengembangkan skill kita berbicara, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita menulis, justru saya tidak bosan-bosannya, jurusnya adalah membaca. Karena membaca itu kan diksi. Ketika kita menulis, kita memerlukan diksi. Ketika kita berbicara, kita memerlukan kosakata. Jadi dengan kita membaca, dengan perbanyak kita menulis, jam terbang kita juga harus banyak jadi pembicara. Makanya di tingkat SD, di tingkat SMP itu kan beda pendekatan kita berbicara. Ketika anak SD gimana, ketika SMP gimana, ketika SMA, ketika yang lebih tua daripada kita bagaimana. Jadi tetap kata kuncinya adalah membaca. Tetap membaca. Kemudian Bapak, harapan untuk generasi muda Tabalong, walaupun saya percaya Bapak saat ini juga merupakan generasi muda, istilahnya untuk teman-teman di Tabalong khususnya berkaitan dengan komunitas literasi ini apa? Oke. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan di Tabalong, kita perlu menjadi anak muda yang pertama, kita punya integritas. Artinya kita harus menjaga nama baik kita. Dan yang kedua, harus menjadi seseorang yang intelektual. Kita harus punya wawasan yang luas, bagaimana sudut pandang kita baru. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa saya bikin komunitas? Agar saya belajar bagaimana sih caranya memimpin. Dan yang keempat, kita harus bisa masuk ke arus positif dari perubahan zaman. Jadi kita ikuti perkembangan zaman, kemajuan zaman, tapi dalam arah yang positif. Jadi minimal 4 itu. Dan pesan saya untuk kawan-kawan pegiat literasi, teruslah membaca, teruslah jadi mata air inspirasi bagi kita semua. Dan anak-anak muda di Tabalong harus menjadi lentera di bumi Sarabakawa ini. Menarik dan menginspirasi sekali kisah perjalanan dari Bapak Bahrul Ilmi ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa Bapak, perbincangan kita sudah berakhir. Luar biasa ya, tidak berasa waktu Pak dengan seorang pembicara berbicara saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak.
Bahrul Ilmi yang sudah berkenan untuk berhadir di studio. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.